Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Qadir dalam topik bahasan mengenal vektor. Apa itu vektor? Baik, kita lihat slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Qadir dalam topik bahasan mengenal vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa SMA di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada? Semoga kalian sehat-sehat semua. Jumpa lagi dengan saya Abdul Qadir dalam topik bahasan mengenal vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa SMA khususnya kelas 10? Jumpa lagi dengan saya Abdul Qadir dalam topik bahasan mengenal vektor. Nah, perhatikan gambar. Ini adalah gambar orang yang sedang melakukan tarik tambang. Tarik tambang ini adalah bagian dari vektor, karena di sini nanti akan ada perpindahan. Perpindahannya apakah ke arah yang baju merah atau ke arah yang baju hitam, kelompok baju hitam. Jadi bisa ke arah, katakanlah ini timur, ini barat. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang kita lihat pada slide berikut. Ini adalah gambar orang yang sedang melakukan tarik tambang. Apa hubungan tarik tambang dengan vektor? Ternyata vektor itu sangat berhubungan dengan tarik tambang. Artinya, tarik tambang itu adalah bagian dari vektor. Karena pada tarik tambang ini nanti akan ada perpindahan. Apakah perpindahannya ke arah timur atau ke arah barat. Baik, kita lanjut. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contoh, Budi berjalan 2 meter ke arah timur. Dalam hal ini, nilai dan arah menjadi informasi yang saling melengkapi. Contoh beberapa besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, gaya, momentum, dan medan listrik. Dalam menyatakan besaran vektor, nilai vektor harus diikuti dengan arahnya. Sekarang kita lanjut. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contoh, Budi berjalan 2 meter ke arah timur. Dalam hal ini, nilai dan arah menjadi informasi yang saling melengkapi. Contoh beberapa besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, gaya, momentum, dan medan listrik. Dalam menyatakan besaran vektor, nilai vektor harus diikuti dengan arahnya. Sekarang kita masuk ke notasi vektor. Agar dapat menuliskan vektor dengan benar, kalian harus memahami simbol atau notasi vektor. Vektor dapat dituliskan dalam dua cara, yaitu yang pertama, menuliskan tanda vektor atau anak panah di atas nama vektor. Contoh, ini vektor D. Jadi ada tanda anak panah di atas. Dan vektor OA.
Cara yang kedua, menuliskan nama vektor dengan huruf yang ditebalkan. Contoh, vektor D dan vektor OA. Pada cara yang kedua ini tidak ada tanda panah, tetapi hurufnya ditebalkan atau di bold. Nama vektor bisa dituliskan dalam satu huruf ataupun dua huruf. Jika dituliskan dengan dua huruf, maka huruf depan menyatakan titik tangkap dan huruf belakang menyatakan arahnya. Baik, pada slide berikut kita akan menjelaskan notasi vektor. Agar Anda dapat menuliskan vektor dengan benar, maka perlu memahami simbol atau notasi vektor. Vektor dapat dituliskan dalam dua cara, yaitu cara pertama, menuliskan tanda vektor atau anak panah di atas nama vektor. Contoh, ini vektor D dan OA. Ini ada tanda panah. Cara yang kedua, menuliskan nama vektor dengan huruf yang ditebalkan. Contoh, ini vektor D dan OA. Tidak ada tanda panah, tetapi hurufnya ditebalkan. Nama vektor bisa dituliskan dalam satu huruf ataupun dua huruf. Jika dituliskan dengan dua huruf, maka huruf depan menyatakan titik tangkap dan huruf belakang menyatakan arahnya. Sekarang kita lanjut ke besar vektor. Besar suatu vektor disimbol R, tanda panah di atas. Secara grafis dinyatakan dengan panjang garis, sedangkan arahnya ditunjukkan oleh arah sinar garis tersebut. Besar suatu vektor dinyatakan dengan norma, modulus, atau magnitude dan disimbolkan dengan R, atau ini R, ada tanda panah, kemudian ada garis kiri kanan. Ini dibaca nilai mutlak. Jadi vektor bisa dituliskan seperti ini atau juga seperti ini. Sama ya. Sekarang kita lihat penguraian vektor. Suatu vektor tidak selalu searah dengan sumbu X atau sumbu Y. Vektor bisa berada pada arah tertentu dari sumbu X dan sumbu Y. Vektor tersebut dapat diuraikan ke dalam komponen-komponen pada arah sumbu yang digunakan. Misalnya Rx sama dengan R cos alpha. Ry R sin alpha. Rx itu adalah komponen panjang vektor R atau besar vektor R pada arah sumbu X. Ry adalah komponen vektor R pada arah sumbu Y atau proyeksi vektor R pada arah Y. Ini masih lanjutan yang slide sebelumnya, penguraian vektor. Jadi perhatikan gambar ini ada sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah alfa. Alfa itu maksudnya besar sudut yang dibentuk antara sumbu X dan vektor R ini. Nah, ini ada Rx. Tadi sudah jelaskan Rx itu adalah besar vektor R pada arah sumbu X. Sedangkan Ry adalah besar vektor R pada arah sumbu Y. Nah, sedangkan R ini adalah besar total vektor arah sumbu X ditambah arah sumbu Y. Sekarang kita masuk ke inti dari materi vektor ini. Inti materi vektor adalah operasi vektor atau penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan atau pengurangan vektor bisa dilakukan dalam 3 cara atau 3 metode. Pertama, metode poligon.
Yang kedua, metode jajaran genjang. Dan yang ketiga, metode analitis. Baik, sekarang saya akan menjelaskan penjumlahan atau pengurangan vektor menggunakan metode poligon. Perhatikan gambar sebelah kiri ini. Ini ada vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Nah, pertanyaannya, berapa resultan vektor? Jadi R ini artinya resultan vektor atau pengganti vektor A tambah B kurang C kurang D. Jadi pada pertanyaan ini, pertanyaannya bukan berapa resultan vektor A tambah B tambah C tambah D, tetapi ditanyakan adalah besar resultan vektor antara vektor A tambah vektor B kurang vektor C dikurang vektor D. Nah, untuk menjawabnya, pertama kita lihat ini vektor A. Maka kita buat vektor A yang panjangnya sama dengan ini dan sudut yang dibentuk juga sama. Ini sudut 180 derajat atau 0 derajat, lurus saja. Kemudian tambah vektor B. Nah, vektor B ini kita buat gambar dari ujung vektor A ditarik pangkal vektor B. Ini yang panjangnya sama dengan panjang vektor B yang di sini. Kemudian sudut yang dibentuk juga sama besar. Ya, sudut yang dibentuk itu sama besar. Jadi sudutnya dari sini ya. Jadi ini kita anggap ada garis bantu di sini. Nanti di sini besar sudutnya. Jadi besar sudut ini ya. Jadi bukan dari sini ya. Oke. Nah, sekarang dikurangi vektor C. Nah, ini kalau vektor C arahnya ke atas. Kalau kurang vektor C, dia perlawanan arah. Dia arahnya ke bawah. Ini. Jadi dari ujung vektor B kita tarik ke bawah vektor C yang besarnya, yang panjangnya sama dengan vektor C, tapi arahnya berlawanan. Kemudian sudut yang dibentuk juga harus sama besar. Sudut yang dibentuk harus sama besar. Jadi cara menghitung sudutnya dari sini. Sini ada garis bantu, kita buat garis bantu di sini. Nah, nanti besar sudutnya ini. Ini ya, besar sudut dari sini. Ini garis bantunya. Nah, besar sudut ini. Nah, dari sini dia nanti. Jadi vektor C itu besar sudutnya ini. Nah, ini garis bantu kemari. Ini dari sini ya. Nah, sama dengan di sini. Ini ada garis bantu. Nah, garis bantu di sini ya. Nah, ini nanti sudutnya kemari. Nah, karena itu dalam memahami vektor ini, salah satu prasyarat yang kalian harus ketahui adalah cara penggunaan busur derajat. Nanti di akhir materi ini saya perlihatkan cara penggunaan busur derajat. Nah, ini dapat vektor C. Kemudian dikurangi lagi vektor D. Nah, ini vektor D. Vektor D arahnya ke bawah, tetapi karena kurang, dia arahnya berlawanan, jadi ke atas. Panjangnya sama dengan ini, sudut yang dibentuk juga sama. Jadi sudutnya di sini ya, ini sudut. Nah, ini. Jadi sudutnya di sini ya. Nah, demikian juga ini. Nanti ada garis bantu lagi di sini. Garis bantu. Nah, menghitung sudutnya di sini. Nah, ujung dari vektor D ini ujung vektor D dengan pangkal dari vektor A itu ditarik garis. Nah, inilah resultan vektor A tambah B kurang C kurang D, atau vektor pengganti vektor A tambah vektor B kurang vektor C kurang vektor D.
Lalu bagaimana seandainya soalnya ditanyakan vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D? Ya hampir sama dengan tadi, hanya tinggal ini kita sesuaikan arahnya. Jadi ini sudah betul vektor A, kemudian vektor B, lalu vektor C. Kalau misalnya tambah di sini, maka vektor C-nya kita tarik dari sini, sepanjang vektor C dengan sudut yang dibentuk sama. Ya, begitu cara menentukan resultan vektor dengan cara metode poligon. Baik, sekarang saya akan menjelaskan penjumlahan vektor dengan metode jajaran genjang. Perhatikan ini vektor A, ini vektor B, vektor C arahnya ke kiri, lalu vektor D arah ke bawah, agak miring ke kiri. Nah, kalau misalnya ditanyakan berapa nilai resultan vektor A tambah B, maka caranya, lihat ini, vektor A kita buat dulu vektor A dari sini, vektor A, dengan panjangnya harus sama dengan ini, kemudian sudut yang dibentuk juga harus sama. Sudutnya ini, anggaplah ini garis sumbu X, nah kemudian kita buat unsur raja di sini. Nah ini nanti sudut ini. Nah selanjutnya kita buat lagi vektor B. Vektor B lurus ke kanan, kita buat sama ini panjangnya lurus ke kanan, jadi sudutnya 0 derajat ya, atau 180 derajat. Jadi lurus saja, lurus. Nah panjangnya sama. Nah setelah itu kita buat proyeksi. Jadi proyeksi vektor A itu di sebelah sini, ini proyeksi vektor A. Kemudian proyeksi vektor B ini sama, kita buat garis putus-putus panjangnya sama dengan ini. Nah, nanti pertemuan antara proyeksi ini di sini itulah resultan vektor atau pengganti vektor A tambah vektor B. Jadi kalau pada jajaran genjang ini kita proyeksikan. Semua ditarik dari titik pangkal ya. Ini juga semua, baik vektor C maupun vektor D ini bisa dibuat satu sekaligus titik pangkal. Tapi saya menjelaskan untuk satu contoh ini saja, dan untuk berikutnya sama model pengerjaannya. Jadi pada jajaran genjang itu selalu berangkatnya dari sini. Jadi misalnya mau vektor C tetap tarik ke sini. Nah, nanti buat proyeksinya lagi dari sini. Nah, panjangnya sama, begitu. Demikian juga vektor D. Jadi saya kira gampang ya dengan cara jajaran genjang. Sekarang saya akan menjelaskan penjumlahan vektor secara jajaran genjang. Perhatikan ini vektor A, ini vektor B, vektor C, dan vektor G. Nah, kalau misalnya ditanyakan bagaimana atau berapa besar resultan vektor A ditambah vektor B, maka caranya ini vektor A kita buat vektor A yang panjangnya sama dengan ini dan sudut yang dibentuk juga sama. Jadi sudutnya anggap ini sumbu X ya, garis bantunya. Nah sudutnya di sini. Ini juga di sini. Nah, untuk mengetahui berapa besar sudutnya, sekali lagi kita menggunakan busur derajat. Dan di akhir pertemuan ini saya akan memperlihatkan cara penggunaan busur derajat. Baik, selanjutnya vektor B kita tarik lagi dari pangkal sini. Dari pangkal sini kita tarik vektor B lurus saja, modelnya sama dengan ini lurus, besar sudut yang dibentuk sama dan panjangnya sama.
Nah, setelah itu kita buat proyeksi vektor A, proyeksinya yang ini sebelah sini. Ini proyeksi vektor A. Kemudian proyeksi vektor B di sebelah sini. Proyeksinya dibuat dalam garis-garis putus. Nah, pertemuan ujung proyeksi vektor A dan vektor B itulah resultan vektor A tambah vektor B. Nah, kalau mau misalnya resultan vektor A tambah B tambah C tambah D, maka model pengerjaannya atau cara mengerjakannya sama modelnya ini. Selalu berangkatnya dari titik tangkap sini ya, dengan membuat proyeksinya. Jadi kalau misalnya ditambah vektor C lagi, kita buat vektor C itu arahnya ke sini, ke kiri, arahnya berapa. Lalu buat proyeksinya. Proyeksi tentu dengan ini, dari sini lagi proyeksi dari sini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan penjumlahan vektor secara analitis. Ini contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya, kan? Sumbu X, sumbu Y, ini F1. F1 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Fy 30 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Sedangkan F3 itu 20 Newton membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X. Ini. Partikel di pusat koordinat bekerja 3 gaya yang masing-masing dinyatakan seperti gambar di bawah. Ini gambarnya. Diketahui F1 40 Newton, F2 10 Newton, dan F3 20 Newton. Pertanyaannya, tentukan resultan gaya dengan metode analitis. Nah, untuk menjawab soal tadi, cara menyelesaikan soal vektor secara analitis itu dengan menggunakan rumus ini. Harga mutlak atau nilai F total, nilai gaya total tak lain adalah akar sigma Fx pangkat 2 tambah sigma Fy pangkat 2. Karena nilai sigma Fx belum ada, demikian juga sigma Fy, maka kita cari dulu nilai sigma Fx. Nah, pada cara analitis, kita uraikan berapa gaya dalam arah sumbu X, demikian juga berapa besar gaya dalam arah sumbu Y. Kita uraikan dulu sigma Fx. Sigma Fx itu atau besar gaya dalam arah sumbu X adalah F1 dikali cos 60 derajat. Jadi F1 ini 40 Newton, cos 60 /2. Kemudian tambah F3. F3 cos 45 derajat. Dikurang F2 cos 30 derajat. Kita masukkan nilai F1 40 Newton, cos 60 itu 1/2. F3 20 Newton, cos 45 itu nilainya 1/2 akar 2. Dikurang F2 10 Newton kali cos 30. Cos 30 itu 1/2 akar 3. Nah, kita kalikan 40 Newton kali 1/2 itu 20 Newton. Ini 20 Newton kali 1/2 akar 2. Nah, ini 1/2 akar 2 kita buat dulu menjadi bilangan biasa. Nah, caranya 1/2 atau 0,5 dikali akar 2. Akar 2 itu nilainya sama dengan 1,414. Jadi ini 1,414 dikali 1/2 kali 20 Newton. Itu nilainya 14,14 Newton.
dikurang 10 Newton kali 1/2 kali akar 3. Dengan cara yang sama tadi, akar 3 itu 1,732 dikali 1/2 dikali 10 Newton. Hasilnya 8,66 Newton. Nah, jumlah totalnya ini 20 tambah 14,14 kurang 8,66 Newton itu sama dengan 24,48 Newton. Jadi, jumlah gaya dalam arah sumbu X adalah 25,48 Newton. Sekarang kita cari jumlah gaya dalam arah sumbu Y. Sigma Fy sama dengan F1 sin 60 tambah F2 sin 30 kurang F3 sin 45 derajat. Nah, dengan cara yang sama tadi diperoleh 40 kali 1/2 dikali 1,732. Hasilnya 34,64. 10 Newton kali 1/2 itu sama dengan 5. 20 Newton dikali 1/2 kali 1,414. Ingat, akar 2 itu 1,414. Hasilnya 14,14. Nah, ini kalau di total 34,64 tambah 5 kurang 14,14 hasilnya 25,50 Newton. Jadi kita sudah dapat sigma Fx maupun sigma Fy. Kita masukkan ke dalam rumus. Harga mutlak F sama dengan akar sigma Fx pangkat 2 tambah harga mutlak sigma Fy pangkat 2. Jadi ini harga mutlak ya. Harga mutlak maksudnya itu kalau misalnya nanti nilainya di sini negatif, misalnya Fy-nya negatif atau Fx-nya negatif, maka yang diambil tetap harga positifnya. Nah, kebetulan di sini semua nilainya positif, jadi tidak ada masalah. Kita masukkan sigma Fx itu 25,48 pangkat 2, sigma Fy 25,50 pangkat 2. Nah, ini kalau dijumlahkan kemudian diakarkan hasil akhirnya 36,04 Newton. Jadi resultan gaya dari vektor ini adalah 36,04 Newton. Nah, ini yang saya masukkan tadi, sudut-sudut istimewa. Jadi sudut-sudut istimewa ini kalian harus pahami. Ini membacanya sin 0 itu 0, sin 30 derajat itu 1/2, sin 45 derajat 1/2 akar 2, sin 60 1/2 akar 3, sin 90 1. Cos 0 1, cos 30 1/2 akar 3, cos 45 1/2 akar 2. Jadi sin 45 dan cos 45 itu nilainya sama, 1/2 akar 2. Cos 60 1/2, cos 90 0. Jadi gampang menghafalnya, lihat ya. Ini kebalikan saja nilainya ini. Jadi sin 60 1/2 akar 3. Kalau cos yang nilainya 1/2 akar 3 adalah cos 30. Sin 30 1/2, tetapi cos 60 juga 1/2. Jadi kebalikan ya. Jadi pada yang nilai 1/2 itu sin 30, pada cos yang bernilai sin 1/2 adalah cos 60. Sin 30, sin 60 1/2 akar 3, cos 60, cos 30 1/2 akar 3. Pada sin 45 nilainya sama. Sekarang tangan situ adalah sin per cos. Tangan 0 derajat itu nilainya 0, 0 per 1 itu 0. Tangan 30 derajat sepertiga akar 3. Tangan 45 derajat itu 1. Karena 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2 itu 1. Tangan 90 akar 3. 1/2 akar 3 dibagi 1/2 itu hasilnya akar 3.
Tanggal 90 tak terhingga. Jadi ini dibaca tak terhingga ya. Bilangan dibagi 0 itu nilainya tak terhingga atau tak terdefinisi. Tapi 0 dibagi bilangan itu hasilnya selalu 0. Jadi 0 dibagi bilangan berapa saja itu hasilnya 0. Sedangkan bilangan berapa saja dibagi 0 itu hasilnya adalah tak terhingga.